Hari ini Bapak Ibu kita diajak untuk bergumul tentang akhir zaman. Akhir zaman selalu dihubungkan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yesus datang yang pertama itu datang sebagai penyelamat yang besok Desember ini kita rayakan hari kelahirannya. Kedatangan yang kedua itu sebenarnya dia datang dalam bentuk Roh Kudus. Dia hadir menyertai. Dan yang ketiga itu ya datang sebagai hakim. Tapi sering dalam Alkitab kedatangan yang kedua itu selalu dihubungkan dengan penghakiman akhir. Yang sebelumnya banyak masalah yang terjadi. Dan kedatangan Tuhan yang kedua itu enggak ada yang tahu, seperti pencuri. Malaikat pun tidak, apalagi kita tidak akan tahu. Untuk itu kan tadi pesannya pada ayat yang terakhir, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita harus menjaga iman kita. Anak-anak yang akan sidi harus menjaga imannya. Mengapa harus dijaga? Ya karena banyak orang yang meremehkan iman Kristiani. Mengapa meremehkan? Karena dia tidak tahu. Karena apa yang dipelajari, diterima dalam pembelajaran katekisasi, mungkin dalam khotbah-khotbah, itu tidak masuk dalam hati dan pikiran, hanya lewat saja. Sehingga yang namanya iman pada Tuhan itu ya hanya sekedar seperti tradisional. Orang tua saya Kristen, ya saya harus Kristen. Kekristenan menjadi budaya, bukan sesuatu yang ada yang membentuk hidup sehingga sangat berharga itu. Anugerah dalam Tuhan Yesus ini saya terima sebagai anugerah yang besar sekali, dan saya tidak pantas untuk menerima karena saya adalah orang-orang berdosa. Tapi Allah tetap mencintai, terus mencintai dan memberikan putranya. Inilah anugerah yang sangat-sangat besar yang harus disadari oleh setiap orang Kristen. Harus disadari oleh anak-anak yang akan sidi bahwa iman pada Yesus itu sangat mahal, sangat mahal. Dan ini harus kita sadari betul. Kalau memang iman itu mahal, berharga dan luar biasa besarnya, harus dijaga betul. Karena ini yang menentukan saya nanti masuk surga atau tidak. Kalau di tengah jalan kita meninggalkan Tuhan, ya mungkin tidak masuk surga. Untuk itu harus dijaga, dirawat, dihidupi imannya, sehingga iman itu bisa bertumbuh. Semakin hari semakin kuat, semakin baik dan membuahkan buah iman yang kelihatan dalam tingkah laku dan kehidupan kekristenan. Bapak Ibu pasti setuju dengan saya bahwa hidup ini merupakan perjalanan. Mulai kecil sampai kita sekarang ini kan ada perjalanan itu. Secara fisik dari kecil sampai besar. Perjalanan hidup orang Kristen itu sudah pasti itu. Bersama Yesus masuk surga. Ini harus dipegang oleh anak-anak. Perjalanan kita sudah pasti masuk surga bersama Yesus, tetapi kita sedang ada di dunia ini. Nah, di dunia ini banyak sekali godaan dan cobaan, tantangan dan macam hal yang kalau kita tidak setia kita bisa meninggalkan Tuhan. Sementara itu Bapak Ibu, kuasa kegelapan selalu ngiteri mengelilingi orang percaya untuk sewaktu-waktu diterkam.
Kalau orang itu meninggalkan Tuhan, kalau orang itu kehilangan rohnya, diterkam. 1 Petrus 5 ayat 8 nanti bisa dibaca. Dia mengaum seperti singa, mengiteri, mengelilingi untuk menangkap kalau memang dia meninggalkan Tuhan. Karena kekuatan kita adalah ketika kita bersama Yesus. Kekuatan kita adalah ketika kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Kuasa kegelapan sudah dikalahkan oleh Yesus. Kalau kita bersama dengan Dia, kita mampu mengalahkan Dia. Ini hal yang harus kita sadari, khususnya anak-anak kita yang akan CD. Betul-betul banyak godaan dan cobaan. Untuk itu Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini harus berorientasi atau bertujuan. Tujuannya adalah masuk surga bersama Kristus, dan itu harus mewarnai, menjiwai segala kehidupan kita sekarang. Apapun yang kita lakukan sekarang, entah masih sekolah, sudah bekerja, mungkin sudah tidak bekerja, menjadi ibu rumah tangga, atau menjadi apapun, surga harus mewarnai, menjiwai, mendasari kita, dan kita harus digerakkan oleh surga, karena ini adalah anugerah janji Tuhan yang sangat luar biasa. Jangan pernah meninggalkan itu, sehingga kita harus digerakkan oleh tujuan itu. Perjalanan hidup kalau tidak digerakkan oleh tujuan, seperti orang dolan, seperti anak yang terlantar, seperti orang yang kehilangan gembalanya, kemana-mana tidak tahu tujuannya. Tetapi kalau orang Kristen, Bapak Ibu, sebenarnya tujuannya sudah pasti, masuk surga bersama Yesus. Masuk surga bersama Yesus. Ini jangan lupa, bersama Yesus. Jadi mulai kecil, mulai sekarang, kita selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mengapa harus bersama dengan Tuhan Yesus? Karena Dia itu jalannya. Karena Dia yang tahu surga itu di mana. Karena Dialah yang sang pemilik surga. Kalau kita bersama dengan Dia, pasti masuk surga. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan Yesus, ya jangan harap bisa masuk surga. Meski tantangannya banyak, meski godaannya besar, meski banyak bencana akhir-akhir ini, tetapi kalau tetap bersama dengan Tuhan, kita akan dikuatkan, dimampukan untuk terus setia sampai kita dipanggil kembali oleh Tuhan dari dunia ini. Untuk itu menjaga iman ini sangat penting, karena iman ini sangat berharga, sangat mulia, berhubungan dengan nyawa anak tunggal Allah yaitu Yesus Kristus. Jangan disia-siakan, karena ini adalah hal yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus menjaganya. Ya seperti ketika kita menanam pohon atau bunga, kita jaga, kita rawat, kita beri air, kita pupuk. Kalau ada hama, kita singkirkan. Sama dengan itu, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, yang pertama kita menanam itu. Yesus menanam sang sabda dalam diri kita, kita menanam iman dalam diri kita. Ini yang harus kita rawat, kita tumbuhkan. Caranya ya disirami. Bagaimana iman itu disirami? Ya dengan memuji, memuliakan Tuhan, dengan ibadah-ibadah yang ada, dengan doa-doa yang ada, dengan melakukan sabdanya. Itu nyirami iman, sehingga iman itu bertumbuh, dipupuk. Bagaimana cara memupuk iman? Ya dengan sabda, dengan melakukan sabda tadi. Hampir sama dengan menyirami.
supaya kita mendapatkan pupuk yang baik gitu. Tidak sekedar pupuk. Untuk itu Bapak Ibu, memang kalau kita mempunyai pengetahuan tentang firman itu sangat baik. Anak-anak kita dibekali dalam katekisasi cukup lama, mudah-mudahan dipahami. Kalau tidak dipahami harus belajar. Harus belajar. Yang sudah sidi pun harus belajar. Sebenarnya ada lagi namanya katekisasi lanjutan. Kalau tidak ada ya Bapak Ibu belajar sendiri karena sudah dewasa. Yang sepuh harus belajar. Belum tentu yang sepuh secara umur imannya dewasa, belum tentu. Banyak orang yang sepuh tapi marah-marah, benci banyak sekali. Karena apa? Karena imannya belum dewasa. Imannya masih anak-anak. Orang yang dewasa iman itu makan makanan keras. Dihina tetap setia, dimarah-marahi tetap tersenyum. Karena itulah iman yang dewasa. Makanannya bukan susu lagi, minumannya bukan susu lagi, tetapi makanan yang keras. Itu gambaran kehidupan yang memang banyak masalah tetapi tetap setia. Dimarahi tetap setia, disingkirkan ya tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Umur tidak menjadi jaminan orang bisa dewasa di dalam iman. Harus dipupuk, disirami supaya semakin hari semakin bertumbuh dengan dewasa. Yang ketiga kan kalau ada hama ya dihilangkan. Bapak Ibu, katanya Rasul Paulus, musuh yang kita hadapi itu bukan musuh yang kelihatan, tapi musuh yang berterbangan di awan-awan, yang berupa kuasa yang mungkin kita tidak bisa melihat, tetapi menyerang kita. Kadang-kadang muncul melalui penglihatan, dari pendengar masuk dalam hati, memunculkan kebencian pada seseorang, memunculkan kemarahan, memunculkan kemalasan. Itu masuk dan memporak-porandakan hati dan iman. Kita tidak menyadari, tiba-tiba kita jauh dari Tuhan karena kita tidak menyadari, karena memang tidak kelihatan. Untuk itu Bapak Ibu, kita memang betul-betul waspada, mengerti firman Tuhan. Kalau sudah ini enggak sesuai dengan firman Tuhan ya dihilangkan, ini hama. Secara ringkas sebenarnya begini, segala sesuatu, entah itu pikiran, perasaan, atau tingkah laku, atau pergaulan yang tidak mendukung perjalanan hidup kita bersama Tuhan untuk masuk surga, itu adalah hama, harus disingkirkan, harus disingkirkan. Tetapi segala sesuatu, pikiran, pendengaran, atau apa saja yang mendukung kita hidup bersama dengan Tuhan untuk masuk surga, itu yang harus dikembangkan. Jadi mudah untuk anak-anak mengingat segala sesuatu, entah itu pikiran, entah itu perasaan, pendengaran, ucapan yang tidak mendukung perjalanan hidup bersama dengan Tuhan masuk surga, itu adalah hama, harus disingkirkan. Tapi yang mendukung harus dikembangkan. Itulah Bapak Ibu menjaga iman, supaya iman kita bertumbuh. Jadi tidak segera dijaga, tapi ditumbuhkan, dihidupi, supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin dewasa dan terus semakin dewasa. Sekali lagi, umur tidak menjamin orang bisa dewasa. Anak-anak yang dikasih Tuhan, jagalah imanmu, karena kamu sekarang sidi menyatakan, Tuhan, saya bertanggung jawab atas imanku pribadi. Itu namanya sidi. Basa Jawane luar tanggung, di luar tanggung jawab orang tua. Ketika anak
kamu kan anak dan kamu berdosa, yang bertanggung jawab adalah orang tua. Tetapi setelah sidi, kalau kamu berdosa, kamu yang bertanggung jawab atas imanmu di hadapan Allah. Untuk itu betul-betul harus disiapkan, diyakini. Hari ini kalau memang kamu siap sedia untuk dewasa, menyatakan dewasa di hadapan Allah, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan iman, kamu yang bertanggung jawab. Kamu yang merawat imanmu, kamu yang menjaga imanmu, kamu yang menyingkirkan segala hama yang ada dalam hidupmu. Kalau itu yang dapat kamu lakukan, kamu akan terberkati. Pekerjaan atau pelajaranmu akan diberkati. Masa depanmu akan cerah karena Tuhan ada bersama-sama dengan kamu. Bapak Ibu selain kasih Tuhan dan anak yang dikasih Tuhan, jagalah imanmu, tumbuhkanlah, hidupilah iman itu dengan sebaik-baiknya, pasti akan membawa berkat bagi kita semuanya. Amin.